Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfala. Saya akan memaparkan presentasi studi Islam Melayu yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah awal mula Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui para perdagangan, ulama dan muballigh dari Arab, Gujarat, dan Persia. Penyebarannya berlangsung damai melalui hubungan dagang, perkawinan, serta dakwah di wilayah pesisir. Dari proses ini, lahirlah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Banten, dan Mataram yang berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam serta mengembangkan perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Kehadiran kerajaan-kerajaan tersebut menjadi tonggak penting kejayaan peradaban Islam di Nusantara yang pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam tradisi, seni, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, berdiri sekitar abad ke-13 Masehi di wilayah Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh, seorang raja yang bijaksana dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Sumatera. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat Samudra Pasai berkembang pesat. Banyak kapal dari Arab, India, Persia, dan Cina singgah di pelabuhannya. Selain menjadi pusat perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam, tempat berkumpulnya para ulama dan pedagang muslim. Mata uangnya dirham Pasai digunakan dalam perdagangan dan menunjukkan kemajuan ekonominya. Yang kedua, Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka didirikan oleh para Meswara, seorang bangsawan dari Sriwijaya yang kemudian masuk Islam dan bergelar Sultan Iskandar Shah. Letaknya di semenanjung Malaka yang strategis karena berada di jalur pelayaran antara Timur Tengah, India, dan Cina. Malaka menjadi kerajaan Islam yang besar dan pusat perdagangan paling ramai di Asia Tenggara. Dari Malaka, ajaran Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Filipina Selatan. Selain itu, di Malaka juga berkembang bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung dan huruf Arab digunakan dalam tulisan resmi dan keagamaan. Malaka menjadi dasar perkembangan peradaban Islam Melayu yang berpengaruh hingga kini. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, berdiri pada abad ke-15 Masehi, didirikan oleh Raden Patah, murid dari para wali Songo. Demak menjadi pusat dakwah Islam di Jawa dan memainkan peran besar dalam memperluas pengaruh Islam ke berbagai wilayah, termasuk Madura dan Kalimantan. Masjid Agung Demak yang masih berdiri hingga kini adalah simbol kejayaan dan persatuan umat Islam pada masa itu. Demak juga berperan dalam melawan penjajahan Portugis yang mulai masuk ke Indonesia melalui Malaka. Kerajaan ini menjadi tonggak penting lahirnya tradisi Islam yang berpadu dengan budaya Jawa. Yang keempat yaitu Kesultanan Banten. Didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati di wilayah Banten, Jawa Barat. Kesultanan ini berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dan berpengaruh di Asia. Banten menjalin hubungan dagang dengan Arab, India, Cina, dan Eropa. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaan, memiliki armada laut yang kuat, serta menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan. Kerajaan ini juga dikenal karena menjaga kemerdekaannya dari campur tangan Belanda selama bertahun-tahun. Pun yang kelima, Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam adalah kerajaan Islam besar di Jawa yang berjaya pada masa ke-16 sampai 18 dan menjadi salah satu kekuatan politik terpenting dalam sejarah Indonesia.
Mataram bermula dari wilayah hadiah dari Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang, kepada Ki Ageng Pemanahan. Putranya Sutawijaya kemudian memerdekakan diri dan naik tahta sebagai Panembahan Senapati sekitar 1586, menandai berdirinya Kesultanan Mataram Islam di Yogyakarta. Adapun yang keenam yaitu Kesultanan Palembang Darussalam. Kerajaan Islam yang pernah berkuasa di wilayah Palembang dan sekitarnya menjadi salah satu pusat penting Islam serta perdagangan di Sumatera. Kesultanan ini berdiri sekitar pertengahan abad ke-17 sebagai kelanjutan dari kekuasaan lokal Palembang yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak dan kemudian Mataram. Pendiri yang dikenal adalah Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam yang menegaskan Palembang sebagai Kesultanan Islam merdeka. Adapun yang ketujuh yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Dua kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Maluku yang memiliki peran krusial dalam sejarah perdagangan rempah dunia. Keduanya dikenal sebagai penghasil utama cengkeh dan pala. Kesultanan Ternate didirikan pada tahun 1257 oleh Ba'ab Masyhur Malamo. Awalnya bernama Kerajaan Gapih dan belum bercolok Islam. Islam baru menjadi agama resmi pada masa Sultan Zainal Abidin. Adapun Kesultanan Tidore didirikan pada tahun 1081 oleh Syah Yati atau Muhammad Nakil. Tidore mulai memeluk Islam secara luas pada tahun 1471 di bawah kepemimpinan Sultan Chirilia. Dan yang terakhir yaitu Kesultanan Goa. Kesultanan Goa sering disebut sebagai Kerajaan Makassar, adalah salah satu kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara yang berpusat di Sulawesi Selatan. Kesultanan ini dikenal karena keberanian rakyatnya dan sistem perdagangan lautnya yang sangat maju, pembentukan dan masuknya Islam. Awal mula kerajaan bercorak agraris. Pada abad ke-16, Raja Goa ke-9, Daeng Mantanreh Karaeng Tumapa Risih Kalwana mulai memperkuat militer dan birokrasi serta menyatukan Goa dengan kerajaan tetangganya Kallo. Sejak saat itu muncul semboyan dua raja tetapi satu rakyat. Konversi ke Islam pada tahun 1605, Raja Goa ke-14 Mangarangi Daeng Manrapdia memeluk Islam yang bergelar Sultan Alauddin. Sejak saat itu, Goa resmi menjadi kesultanan dan pusat penyebaran Islam di Indonesia. Demikianlah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.